Ya buat perlindungan hukum. Jadi dipisahkan itu kan untuk perlindungan hukum. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan usaha kamu, mari nge-vlog di Kebunisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisan. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tips ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Nah, tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebunisan yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun gitu ya buat bisnis sampai daftar-daftar legalitas, itu bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Kayak gitu ya. Iya, seperti itu. Oke nih Dek, ada tips apa yang bisa kita share ke teman-teman kali ini? Ya, kenapa sih kamu udah usaha beberapa tahun tapi kok uangnya nggak nambah-nambah? Masih segitu aja gitu ya. Hati-hati, coba perhatikan keuangannya. Oke. Apakah masih disatukan dengan kas rumah tangga atau tidak? Ini yang perlu dicek nih ya. Iya, jadi selama apapun kamu berwirausaha, kalau misalnya kamu masih mencampur adukan antara kas rumah tangga dengan kas usaha, ya, atau keuangan usaha dan keuangan rumah tangga masih dicampur adukan, ya itu susah. Akan ibaratnya uangnya itu nggak akan naik-naik, pasti ya turun, yang ada habis. Oke. Oke, alasannya kenapa sih kita harus memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha? Di antaranya yang pertama adalah keterpisahan keuangan. Jadi kalau misalnya kita memisahkan keuangan antara keuangan pribadi dan uang kas itu, baik pengelolaan keuangan dan akuntabilitas. Akuntabilitas itu maksudnya apa ya? Secara gamblang itu benar-benar ketahuan gitu loh. Uang usaha itu dipakai untuk apa aja, uang pribadi itu dipakai untuk apa aja, di beda laporan gitu. Kalau misalnya kita mencampur adukan keuangan itu di dalam satu laporan, nanti bisa-bisa keambil tuh uang usaha itu malah buat nongkrong, malah buat beli mobil, malah beli buat buat ya kebutuhan sehari-hari lah gitu. Iya gitu ya. Ya karena tercampur gitu ya sama uang keluarga gitu. Iya, gitu. Yang uang keluarga kan buat ada buat beli beras, Betul. buat ke warung, Betul. buat jajan anak. Betul, gitu ya. betul. Kalau disatuin ya, ini yang mana ya buat gitu ya. Oke. Jadi bingung kan? Katakanlah misalnya kasnya itu 150 juta. Nah, itu tuh disatuin kas rumah tangga dan kas keuangan, kas bisnis. Tapi karena udah terlalu banyak pengeluaran dan pemasukan, nanti nggak akan ketahuan ini jumlah kas bisnis tuh jadi berapa, kas keuangan tuh jadi berapa, jadi bingung. Iya betul. Kalau bisa dipisahin juga rekeningnya gitu kan ya. Makanya kan di sini dikatakan pisahkan rekening keuangan dan juga rekening usaha. Iya benar. Gitu. Jadi rekeningnya dipisahkan, laporan keuangannya pun dipisahkan. Iya betul. Gitu. Terus yang berikutnya, kenapa rekening usaha harus dipisahkan dari rekening keuangan rumah tangga? Ya buat perlindungan hukum. Jadi dipisahkan itu kan untuk perlindungan hukum. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan usaha kamu, ya yang habis itu ya uang usaha kamu, uang pribadi kamu, terus rumah kamu pribadi itu ya tidak akan tidak akan diganggu gugat. Iya, istilahnya nggak bakal kecoceng lah ya. Iya betul. Jadi aman gitu no. Iya, kalau ya uang bisnis sirkulasi keuangan di bisnis gitu ya, sirkulasi keuangan keluarga ya keluarga gitu ya. Nggak dicampur aduk kan. Kalau kecampur aduk ya tadi ketika bisnis collab bisa-bisa aset-aset pribadi pun ke bawah-bawah gitu ya. Iya, ngeri kan kalau gitu. Nah, yang berikutnya adalah untuk profesionalisme bisnis.
Jadi kan kalau misalnya ternyata kamu mau ajukan pengajuan dana, nanti kan ketahuan ini ternyata ini laporan keuangan perusahaannya gini gitu. Coba kalau misalnya yang diberikan ke pengajuan dana itu laporan keuangan yang dicampur adukan. Bingung kan? Oh ini nih laporan keuangannya. Tapi ini disatuin sama keuangan rumah tangga ya. Lah. Bingung kan orang yang mau nge-ACC-nya kan? Iya, pasti bingung lah. Iya, pasti bingung kan gitu. Ya harusnya kan dipisahkan gitu. Jadi benar-benar si orang yang akan memberikan pinjaman dana tuh jadi bisa ngukur nih. Kas usahanya ada segini. Berarti dia mampu minjem dana cuman sekian. Kalau disatukan gitu ya, kita nggak bisa mengukur nih. Misalkan si A sama si B, si A ini suaminya nih punya gaji sebetulnya ya. Iya, betul. Punya gaji gitu ya. Terus yang si B ini istrinya usaha gitu. Iya, betul. Nah, kalau uangnya itu dicampurkan dengan uang gaji keseharian gitu ya. Betul. Jadi uang untung, uang rugi bisnisnya itu nggak tahu nih, soalnya masih ada uang bulanan yang dari suaminya gitu ya. Apakah bisnisnya itu rugi, apakah bisnisnya itu untung, ya nggak tahu. Soalnya masih ada kucuran dana tercampur dengan uang si suami. Betul sekali. Gitu. Kalau terus yang menghutangkan, ya ini gimana nih? Anda itu butuh modal itu berapa sih gitu ya? Iya. Orang dananya itu kecampur, terus bisnis Anda itu rugi atau untungnya itu nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Gimana saya mau ngasih pinjaman gitu? Kalau rugi itu kan nanti gimana? Kalian bayar utang ke saya susah nantinya. Iya, gitu. betul sekali. Itu makanya dipisahkannya rekening ini untuk profesionalisme bisnis seperti itu. Nah, berikutnya kemudahan pelaporan pajak. Jadi kalau dipisahkan tahu kan itu kasnya ada sekian, berarti kamu harus lapor pajak sekian. Tapi kalau misal kasnya digabung, iya, malah apa ya? jadi pajaknya terlalu gede kalau kasnya digabung iya, kan ya. Bener. Pajaknya malah jadi gede membengkak gitu karena uangnya di situ masuk keluar. Jadi ketika di total hitung itu wah gede nih uang. Padahal itu bukan uang usaha. Gitu. Uang rumah tangga juga ada di situ padahal. Iya, gitu. Nah, dan yang terakhir adalah untuk manajemen kas bisnis. Jadi kalau misalnya kamu memisahkan rekening pribadi dengan rekening usaha, itu manajemen kas bisnismu kan akan terlihat lebih clear, terlihat lebih bisa dilihat secara sampai ke akar-akarnya gitu. Iya. Sampai detail. Iya. Orang awam juga jadi bisa paham lah ketika baca pelaporannya gitu ya. Jadi orang awam pun bakal bisa ngerti gitu ketika dikasih laporan keuangan. Oh ini. Oke, gitu. Saya berani ngasih kamu pinjaman misalnya gitu. Iya gitu. Pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Ketika kalau tiba-tiba ada uang suami buat belanja ini, buat belanja anak. Kok ini ada belanja anak ya gitu ya? Apaan? Terus ini ada hasil ini misalkan hasil itu gitu kan? Bingung gitu kan? Ini bisnis atau apa nih gitu kan? Iya bener. Jadi harus dipisah seperti itu. Jadi jangan dicampur adukan lah antara rekening usaha dan rekening pribadi. Bahkan kalau bisa rekeningnya itu ada beberapa sumber. Ada rekening misalnya pemasukan dana, ada rekening pengeluaran dana. Biasanya gitu kalau perusahaan gede Iya. Jadi dipisah seperti itu. Ada rekening penggajian dan lain-lain itu kalau udah gede, tapi ya kalau misalnya masih kecil ya cukup satu rekening aja cukup sih. Maksudnya cukup satu rekening usaha ya, bukan rekening usaha sama rekening keluarga disatuin. Bukan gitu. Oke, mudah-mudahan ya sekarang teman-teman UMKM bisa lebih disiplin dalam memanage keuangannya. Dan jangan lupa di-share video ini dan juga di-like, di-komen, di-subscribe dan jangan lupa juga dikasih tanda dolar tombol dolarnya diisi. Kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.